Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Abdul Hadi di channel Hadi Lecturer Tech. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis induktor yang masih bagian komponen pasif. Ya, ada beberapa jenis induktor seperti induktor variabel, induktor inti udara, induktor inti ferrit, dan segala macamnya. Kita akan lihat satu persatu. Ya. Next. Pertama, kita akan lihat induktor inti udara. Ya. Dalam induktor inti udara dengan gambar seperti ini, ya, maka di sana terdapat nilai induktansi L sama dengan diameter koil dalam satuan inci kuadrat dikali dengan jumlah linitan kuadrat dibagi dengan 18 kali diameter ditambah dengan 40 kali panjang koil dalam 1 inci. Ya, itulah rumus dari nilai induktansi induktor inti udara ini. Ya. Baik, jika diketahui diameter dalam satu koil adalah 0,001 inci. Ya. Selanjutnya jumlah lilitan sama dengan 200 lilitan dan panjang kawat L kecilnya yaitu sebesar 5 inci. Ya. Berapa sih nilai induktansinya? Ya. Induktansi adalah diameter kuadrat dikali dengan jumlah lilitan kuadrat dibagi 18 dikali dengan diameter tambah 40 dikali dengan panjang lilitan, panjang koil, sama dengan 0,01 dikali dikuadratkan dikali dengan 200 dikuadratkan dibagi dengan 80 dikali 0,001 ditambah 40 dikali dengan 5.
Berapa sih hasilnya? 0,001 kuadrat adalah 1 kali 10 pangkat min 6 ya, dikalikan dengan ini 200 kuadrat adalah 40.000 dibagi 80 kali 0,01 adalah 0,08 ditambah 40 kali 5 adalah 200. Maka hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Ini jika nolnya 4, maka ini tinggal min 2, maka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi 200,08 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 adalah 0,04 dibagi 200,08. Hasilnya adalah 0,00019. Itu sama dengan 2 ya, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 mikrohenry ya. Itulah hasilnya. Kekuatan atau tingkat induktansi yang dimiliki oleh sebuah induktor inti udara. Selanjutnya ada induktor inti besi. Induktor inti besi memiliki gambaran seperti ini ya, di mana ada tengah-tengah besinya ya, dan ini ada kumparan atau lilitan. Di sisi ini adalah kumparan primer atau lilitan primer ya, yang di sisi ini adalah kumparan sekunder ya. Tegangan inputnya jika dalam bentuk AC atau alternating current, keluarannya juga masih AC, alternating current ya. Di sini terdapat medan magnet yang berjalan di dalam inti besinya ini ya. Bagaimana sih melihatnya? Hubungan antara lilitan dan tegangan pada trafo dapat dengan rumus jumlah lilitan primer dibagi dengan lilitan sekunder ya, dibandingkan dengan lilitan sekunder sama dengan tegangan pada primer dibagi dengan tegangan pada sekunder. Begitu juga hubungan lilitan dengan arus pada sebuah trafo ya. Jumlah lilitan pada primer dibagi dengan jumlah lilitan pada sekunder sama dengan jumlah arus ya, arus pada sisi sekunder dibagi dengan arus pada sisi primer ya. Seperti contoh ini, misalkan sebuah trafo memiliki 800 lilitan pada sisi primer
dan 400 lilitan pada sisi sekunder. Tegangan masuk pada sisi primer adalah 120 volt. Maka tegangan keluar pada sisi sekundernya dapat dihitung berdasarkan rumus di atas. Karena kita mencari tegangan pada sisi sekunder, maka rumusnya yang kita gunakan rumus yang pertama. Diketahui jumlah lilitan pada sisi primer adalah 800 lilitan. Jumlah lilitan pada sisi sekunder adalah 400 lilitan. Ya. Selanjutnya, tegangan pada sisi primer adalah 120 volt. Pertanyaannya, berapakah tegangan pada sisi sekunder? Ya. Kita masukkan rumus jumlah lilitan pada sisi primer dibandingkan dengan jumlah lilitan pada sisi sekunder sama dengan tegangan pada sisi primer dibandingkan dengan tegangan pada sisi sekunder. Sehingga kita masukkan berdasarkan rumus ini 800 lilitan dibagi dengan 400 lilitan sama dengan 120 volt dibagi dengan tegangan pada sisi sekunder. Ya. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengali sila. 800 dikali Vs atau tegangan pada sisi sekunder sama dengan 400 dikali dengan 120. Jadi rumusnya adalah 800 dikali tegangan pada sisi sekunder sama dengan 400 dikali dengan 120. Ya. Sehingga hasilnya adalah Vs sama dengan 400 dikali 120 12 kali 4 adalah 48. Jadi 48.000 ya dibagi dengan 800 ya, atau sama dengan, karena ini nolnya 2 coret, nolnya 2 coret, tinggal 480 dibagi 8. Dapatnya sama dengan dapatnya sama dengan 30 volt. Ya. Itu cara mencari tegangan pada sisi sekunder dari sebuah trafo induktor inti besi. Seperti ini. Seperti ini, ya. Jumlah tegangan pada sisi sekunder adalah 30 volt. Selanjutnya ada induktor inti ferit. Apa itu induktor inti ferit? Adalah induktor yang menggunakan ferit sebagai intinya. Induktor jenis ini memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan induktor inti besi. Karena selain efisiensi yang lebih baik, juga induktor ini dapat bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi. Induktor inti ferit ini banyak dipakai pada rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi tinggi,
seperti radio dan televisi. Juga pada rangkaian power supply, termasuk power supply komputer, charger, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran induktor inti ferrit, ya. Selanjutnya, induktor inti toroid. Induktor ini menggunakan bahan inti sejenis ferrit yang berbentuk cincin atau seperti donat. Tentu, tingkat efisiensinya juga lebih tinggi dibandingkan inti besi. Tingkat kebocoran flux yang lebih rendah. Induktor inti toroid ini banyak diaplikasikan pada rangkaian elektronika, mulai dari yang kecil seperti balun, filter, rangkaian lampu, dan juga yang besar seperti trafo, catu daya, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk gambar induktor inti toroid. Terakhir dari komponen pasif, pembahasan komponen pasif, yaitu induktor variabel. Induktor yang nilai induktansinya dapat berubah atau diatur sesuai dengan kebutuhan. Inti induktor variabel ini umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar. Ketika diputar, ferrit akan bergerak naik atau turun, sehingga nilai induktansinya juga ikut berubah-ubah. Ini banyak digunakan dalam rangkaian frekuensi tinggi seperti radio, televisi, dan sebagainya. Sekian, terima kasih atensinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.